amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan kesempatan kepada kami SD Pendawasari di dalam memberikan jadwal penilaian observasi kepala sekolahnya. Yang mana pada hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah dari SD Pendawasari adalah terwujudnya siswa sebagai pelajar yang berbudi pekerti, yang berkarakter pelajar Pancasila, peduli dan mampu memanfaatkan lingkungan sekolah dalam hasil daya olah rasa, olahraga, dan olah karsa. Nah, saya mungkin terlalu panjang ya menuliskan visi misi ini dengan catatan banyak kajian dan PR yang harus diselesaikan oleh kita semua sebagai guru-guru pendidik yang ada di SD Pendawasari ini, Pak. Mengapa saya mengambil visi misi ini memanfaatkan lingkungan? Karena yang kami lihat sumber daya yang dapat kami gali potensi dari siswa itu yaitu memanfaatkan lingkungan yang ada, sehingga dari lingkungan tersebut kami bisa memberikan pembelajaran kepada siswa itu untuk memiliki bagaimana budidaya akal pikiran itu mengolah lingkungan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat guna. Nah, misalnya dari lingkungan tersebut kita itu menerapkan juga, tidak lupa, yaitu dengan penerapan P5 itu ya, profil pelajar Pancasila, yang mana tidak selalu diterapkan pada budidaya pertanian saja. Di sini juga di sekolah kita itu adanya seperti pada kesenian, kemudian pramuka juga. Kami di setiap mata pelajaran, meskipun tidak di setiap mata pelajaran, kami selalu menerapkan itu kaitan P5-nya. Nah itu, Pak. Kemudian dengan adanya visi ini, pandangan saya ke depan ini semoga membawa SD Pendawasari ini mengalami kemajuan di masa mendatang, itu mengalami perkembangan seiring dengan waktu dan seiring dengan perkembangan zaman, juga seiring dengan perubahan kurikulum Merdeka sekarang ini ya, Pak ya. Dan kebetulan kami juga sangat berharap SD Pendawasari itu semua siswa tidak sebatas harapan. Kami ingin mewujudkan SD Pendawasari itu menjadi siswa yang berbudi pekerti, kemudian memiliki nilai berkarakter Pancasila di dalam menjelang generasi emas mendatang, Pak. Nah, mungkin hanya itu dari visi misi yang dapat saya jabarkan, yang harus saya sampaikan juga kepada guru-guru untuk mewujudkan visi ini. Diantaranya adalah kami juga menjabarkannya menjadi sebuah misi. Misi tersebut, untuk mencapai visi tersebut, sekolah memiliki misi-misi diantaranya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan baik secara sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Nah, yang mana perkembangan keterampilan sosial ini adalah yang mendukung dari interaksi sosial siswa dengan siswa, adanya keselarasan di dalam bersinergi di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan pembelajaran, sehingga adanya keseimbangan bersosial, semuanya berbaur. Kemudian emosional juga, melatih emosional siswa itu kepada emosional yang positif. Nah, itu memiliki nilai kepekaan, maksudnya seperti itu. Kemudian fisik juga dan intelektual, yang mana kepekaan fisik ini adalah nantinya menerapkan kepada pola keterampilan, Pak, ke dalam pola skill siswa di dalam pembelajaran. Kemudian misi selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana di dalam pelaksanaan pembelajaran ini guru hanya sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai pendorong siswa di dalam melaksanakan visi misi tersebut, bahwa yang bekerja di sini, yang belajar ini adalah semuanya siswa. Guru hanya mengarahkan saja. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Karakter apa saja yang dapat berkembang? Misalnya karakter-karakter seperti di dalam pembiasaan dan kedisiplinan. Apakah itu karakter di dalam kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama? Itu adalah contoh diantaranya dari pengembangan karakter ya. Kemudian selanjutnya adalah menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta dan tanah air. Bagaimana penyelenggaraan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air? Yaitu kami sekolah sebagai satuan pendidikan di dalam menerapkan kegiatan menggunakan program-program tertentu, misalnya program ekstrakurikuler, program P5-nya, program keagamaannya, semuanya itu adalah dipersiapkan, terencana, dibuat bersama-sama antara kepala sekolah dengan guru. Yuk kita akan melakukan apa? Bagaimana siswa kita akan dibawa kemana? Apa upaya yang akan kita lakukan kepada siswa agar siswa tersebut memahami apa yang akan kita berikan. Tentu saja hal tersebut sekolah harus mempersiapkan sederetan program apa saja yang akan disampaikan. Dan program-program yang kami sepakati, yang kami buat bersama guru-guru di sini adalah program pembuatan seperti ekstrakurikuler dalam bidang pramuka, kemudian di dalam bidang kesenian. Kami juga berusaha di dalam sekarang itu mengadakan lagi program ekstrakurikuler pencaksilat itu ya, pencaksilat, kemudian untuk olahraganya. Nah, itu adalah program-program yang kami persiapkan, meskipun belum menjadi program unggulan yang mendapat meraih prestasi, tetapi kami berusaha melayani semaksimal mungkin pelayanan pendidikan kepada masyarakat terhadap putra-putri bangsa itu, agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, itu Pak diantaranya. Kemudian selain itu pengembangan diri juga karena kita itu memasuki kurikulum merdeka, kebetulan profil pelajar Pancasila atau misalnya di sini penerapan P5 yang dapat kami kembangkan di sekolah kami dengan lingkungan yang ada di sekolah. Kami menggunakan fasilitas kebun sekolah, mengajak anak-anak untuk setiap semesternya itu untuk bercocok tanam Pak, untuk berkebun dengan berbagai macam-macam tanaman yang bukan tumpang sari ya, kadang-kadang tumpang sari juga ya Bu ya, tumpang sari. Kadang-kadang pada semester 1 kami menyiapkan untuk menanam tanaman pertanian sayuran. Kemudian di semester kedua kami mempersiapkan pengolahan tanaman yang jenis lainnya lagi. Dan dari hasil P5 ini insya Allah pada semester sekarang, semester kedua, kebetulan P5 kami itu adalah dari hasil pertanian dengan memberi contoh tanaman ubi ya. Dari tanaman ubi tersebut nanti kami akan melakukan gelar karya. Semoga ini ada kesempatannya, dan kemudian akan dipanen, akan dibuat menjadi berbagai macam-macam olahan makanan tradisional dari hasil ubi tersebut. Itu adalah upaya dari satuan pendidikan kami di dalam memberikan pelayanan pendidikan yang sejajar dengan sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya. Semoga dengan demikian anak-anak tetap menjadi semangat dan tetap terus dapat mengikuti pembelajaran tanpa lelah. Kemudian untuk yang selanjutnya, misi kami adalah mewujudkan komunitas belajar sekolah. Nah, di sini alhamdulillah SD Pendawasari sudah membuat komunitas belajar, yaitu yang digerakkan oleh ketuanya, di sini adalah kami bagi-bagi menjadi tim kerja kami itu ada ketua, ada sekretaris dan sebagainya, dan dibentuk oleh Ibu Tia sebagai komunitas penggeraknya itu. Kebetulan beliau adalah aktif di PMM,
dan membuka komunitas belajar, meskipun komunitas kami belum bisa melakukan webinar ya, tapi insya Allah nanti kami akan merencanakannya untuk melakukan webinar. Nah, itu sudah ada, dan hanya beberapa pengikut dari kelompok komunitas belajar ini. Yang pertama adalah kelompok dari warga sekolah kami sendiri, dan alhamdulillah dari Bapak pengawas sendiri, dan kemudian dari Ibu Sri juga ya, Ibu dari PIC. Ya, nah dari Ibu Sri itu alhamdulillah sudah masuk pada komunitas kami. Semoga komunitas belajar kami kedepannya berkembang lebih baik dan selalu bisa memberikan berbagi praktik yang lainnya atau berbagi pengalaman belajar dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan perihal visi misi kami. Kemudian selain itu misi kami adalah menciptakan partisipasi aktif seluruh komponen sekolah, termasuk orang tua, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Ya, tentu saja kami di sini sebagai warga sekolah yang ada di sini selalu mengajak kerjasama dengan para orang tua siswa. Kadang-kadang kami juga mengajak mereka untuk terlibat di dalam pembelajaran. Misalnya kalau ada suatu pembelajaran di kelas, kami tidak terlepas berkoordinasi dulu apakah ini jika siswa tersebut mengalami kesulitan di dalam pembelajarannya, maka kami memohon bantuan untuk melibatkan orang tua siswa sebagai tim juga, apakah itu sebagai tim pendamping pembelajaran atau sebagai sebagai tim kerja partner kami itu ya Pak ya. Baik apakah itu di dalam melibatkan materi pembelajaran ataupun yang melibatkan terutama di dalam anggaran ya Pak ya. Kebetulan karena sekolah kami itu Bapak tahu sendiri bahwa sekolah kami itu adalah sekolah yang dengan minim siswa itu, jika ada sesuatu hal yang harus dikerjakan yang berhubungan dengan dana, kami manakala kami tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut, maka kami selalu berusaha mengkomunikasikannya dengan orang tua siswa, dan alhamdulillah pada dasarnya mereka bisa dibawa kerjasama. Ternyata mereka bisa dibawa kerjasama jika kita memang menyampaikannya secara luas, fleksibel, dan dapat dimengerti oleh mereka. Mereka ternyata menerima. Nah, itu mungkin semoga membuka paradigma para orang tua yang lainnya itu bahwa di Pendawasari ini adalah bisa berkembang Pak sebetulnya ya. Hanya ini adalah tinggal memohon saling dukung, saling support lah istilahnya, saling support dari berbagai pihak, dari stakeholder yang ada. Mungkin hanya itu saja Pak ya yang jadi permasalahannya. Kemudian mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sekolah. Ya, tentu saja kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini tidak terlepas dari pembinaan terhadap guru-guru kami juga. Jika ada hal-hal yang harus diikuti dalam sosialisasi perihal mutu pendidikan guru, kami melibatkan mereka untuk segera mengikuti, apakah itu mengikuti webinar-webinar yang ada di dalam PMM, apakah mereka mengikuti webinar di dalam YouTube atau misalnya melalui media sosial yang lainnya, agar guru-guru kami juga terbuka Pak pemikirannya, agar dapat mengikuti, dapat mencontoh dari ide praktik, berbagi pengalaman dari sekolah-sekolah yang lain, sehingga ini adalah manfaat supaya sekolah kami itu mengalami perkembangan dan mengalami kemajuan yang lebih baik lagi. Karena apa? Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kita bolehlah berkompetisi, tetapi di dalam berkompetisi yang sehat, dengan hasil yang sehat pula. Dengan demikian segala sesuatunya kalau kita niatannya kalau niat kita positif, ya alhamdulillah hasilnya juga pasti akan positif. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan dari penyampaian visi misi saya. Jika
masih ada kekurangan, kami mohon maaf dan mohon saran serta bantuan dari Bapak untuk perbaikan kinerja kami selanjutnya. Terima kasih Pak.